Halo semuanya, perkenalkan nama aku Mazaya Kotunada Salsabila NIM 108270019. Di sini aku akan mempresentasikan tentang evaluasi kinerja sistem logistik rumah sakit. Studi kasus di RS tipe D Bayangkara Husada. Profil rumah sakit. Rumah sakit ini memiliki tipe yaitu tipe D dengan kapasitas 75 tempat tidur, IGD 24 jam, rawat jalan, dan rawat inap. Layanan spesialis yang dimiliki RS ini yaitu spesialis penyakit dalam, spesialis anak, spesialis obstetri dan ginekolog, dan obgyn. Selanjutnya, permasalahan yang dihadapi yaitu terdapat obat kadaluarsa, akurasi stok belum optimal, efisiensi pengelolaan tersedia perlu ditingkatkan. Dari data kasus yang dimiliki yaitu ada data logistik, vitalnya yaitu total permintaan 8.000 unit, tidak terpenuhi 0 unit, dan non-esensial total permintaannya yaitu 2.000 unit, dan tidak terpenuhinya yaitu 80 unit. Selanjutnya ada data farmasi yang kita miliki yaitu total distribusi obat keluar sebesar 12 miliar, rata-rata persediaan 1,5 miliar, obat kadaluarsa 180 juta, total persediaannya 13 miliar, stock of name 500 item, dan catatannya 460 item. Selanjutnya ada soal ya teman-teman. Untuk soal pertama yaitu mengapa stock out rate obat vital harus 0%? Karena obat vital digunakan pada kondisi darurat dan mengancam nyawa pasien. Dan juga kekosongan obat dapat meningkatkan risiko kematian pasien dan rumah sakit wajib menjamin ketersediaan obat vital. Selanjutnya, mengapa kategori esensial diperbolehkan 5%? Karena tidak berdampak langsung terhadap keselamatan pasien. Juga masih tersedia alternatif terapi dan mengurangi biaya penyimpanan yang berlebihan. Selanjutnya ada soal kedua yaitu perhitungan KPI atau Key Perform Indicator yaitu Inventory Turnover Ratio atau ITR. Dengan rumus total distribusi obat keluar dibagi rata-rata persediaan. Dari data yang tadi, 12 miliar dibagi 1,5 miliar. Hasilnya yaitu 8. Interpretasinya yaitu kita baca persediaan obat berputar sebanyak 8 kali dalam 1 tahun. Seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya, kita menghitung waste ratio dan akurasi stok. Untuk waste ratio, rumusnya nilai obat kadaluarsa atau rusak dibagi total persediaan obat kali 100%. Dari data tadi, kita dapatkan 180 juta dibagi 13 miliar kali 100% yaitu 1,38%. Nah, selanjutnya untuk akurasi stok, yaitu rumusnya jumlah item sesuai catatan dibagi jumlah item yang diperiksa dikali 100%. Tadi datanya yaitu 460 dibagi 500 dikali 100%, yaitu hasilnya 92%. Seperti itu ya teman-teman. Dari perhitungan tadi kita dapatkan hasil evaluasi yaitu kita targetkan ITR-nya itu 10 kali, ternyata aktualnya itu 8 kali. Untuk waste ratio-nya kita targetkan kurang dari 1%, ternyata aktualnya juga 1,38%, artinya lebih dari 1%. Dan yang terakhir, akurasi stoknya itu lebih dari atau sama dengan 95%, tapi kenyataannya tadi 92%. Nah, kita analisis gap-nya ya teman-teman. Untuk analisis gap-nya, yang pertama ada overstock pada beberapa item obat, yaitu terus forecasting belum akurat, perencanaan kebutuhan belum akurat, masih terdapat obat slow moving, dan pencatatan stok belum optimal. Selanjutnya kita analisis fishbone. Penyebab waste ratio tinggi dan akurasi stok rendah itu apa aja? Yang pertama ada man atau SDM. Terdapat
petugas kurang teliti dalam pencatatan stok, belum adanya pelatihan FEVO, beban kerja tinggi, SDM terbatas, kurangnya kesadaran akan pentingnya monitoring expired date. Selanjutnya metode. Di sini forecasting kebutuhan obat belum optimal. Monitoring expired date juga belum rutin. SOP pengendalian stok belum berjalan maksimal, evaluasi slow moving tidak dilakukan secara rutin. Yang tiga ada material atau obatnya. Banyak obat slow moving, perputarannya tuh lambat gitu. Selanjutnya ada pengadaan obat berlebihan, tidak ada analisis ABC-FAN secara berkala, perubahan pola penyakit pasien tidak terdeteksi cepat. Yang keempat ada mesin atau teknologi, yaitu kali ini kita bahasnya SIM-RS ya teman-teman. SIM-RS belum memberikan notifikasi obat mendekati expired. Pencatatan masih sebagian manual. Integrasinya antara gudang, farmasi, dan unit belum optimal dan data stok tidak real time. Nah, selanjutnya nomor 5 yaitu environment atau lingkungan. Penyimpanan gudang kurang tertata. Rak penyimpanan tidak sesuai prinsip FEVO. Suhu dan kelembapan belum terkontrol dan ruang penyimpanan masih terbatas. Dan yang terakhir ada money, yaitu anggarannya. Pengadaan dilakukan dalam jumlah besar, anggaran difokuskan pada ketersediaan bukan efisiensi, takut terjadi stock out sehingga stok berlebih, dan belum ada anggaran khusus untuk sistem informasi. Nah, jadi seperti itu teman-teman, dari masalah-masalah yang ada tadi, kita bisa membuat perbaikan setelah ini. Bagaimana sih solusinya? Nah, rencana tindakan jika waste ratio meningkat menjadi 4,5%, itu gimana? Rencana perbaikannya yaitu audit obat yang mendekati kadaluarsa, terus menerapkan FEVO, first expired first out, monitoring expired date setiap bulan, retribusi obat ke unit yang membutuhkan, memperbaiki forecasting kebutuhan obat, pelatihan petugas farmasi dan gudang, dan yang terakhir pemanfaatkan SIM-RS untuk notifikasi obat expired. Seperti itu. Setelah sudah membuat rencana perbaikan, jadi kita buat timeline. Kapan aja sih? Yaitu pada Januari kita audit stoknya dulu. Selanjutnya pada bulan Februari kita adakan pelatihan FEVO. Selanjutnya setelah pelatihan FEVO kita adakan forecasting pada Februari dan Maret. Dan pada April kita implementasikan FEVO hingga Mei. Sekaligus kita monitoring SIM-RS-nya hingga Juni. Selanjutnya saat Juni kita evaluasi key perform indikatornya tadi seperti apa. Seperti itu ya teman-teman. Jadi teman-teman, setelah kita sudah menghitung dan menganalisis permasalahan tadi, jadi kita dapat menarik kesimpulan yaitu stock out vital 0% artinya tercapai. Stock out non-esensial 4% artinya juga tercapai. ITR 8 kali per tahun artinya belum tercapai. Waste ratio 1,38% artinya belum tercapai. Dan akurasi stok 92% artinya juga belum tercapai. Artinya, RS Bayangkara Husada masih perlu meningkatkan efisiensi pengelolaan persediaan, menurunkan waste ratio, dan menguatkan akurasi stok melalui penerapan FEVO, forecasting, serta monitoring berkala. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.